Walaupun ragamu tidak dapat menyentuhku, tapi rasa yang bersemayam dalam jiwamu dapat menyentuhku. Jangan Allah. Aku yang selalu membuat hatinya marah. Begitu dekat, aku mati pun disuruh menunggunya. Walaupun kau berjuta-juta bersedekah, jika kau menggoreskan hati orang tuamu, hilang surgamu. Sebelum melanjutkan nonton video ini, saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit untuk selalu mendukung dan mendoakan tim Mata Langit dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Mbak Syahnas Haq, seorang artis serba bisa, multi talenta, dan beliau juga seorang perempuan hebat karena saya sering ketemu beliau tuh selalu di acara-acara penting gitu yang menghadirkan seorang perempuan yang berprestasi, seorang perempuan yang bisa menjadi pembicara, memberikan inspirasi kepada masyarakat. Apa kabar Mbak Syahnas? Baik, terima kasih banyak Ratna Panglima bahwa saya dan V di sini diizinkan untuk bisa menambah ilmu dari Mata Langit. Padahal aku banyak belajar dari Mbak loh. Kalau jadi presenter, jadi pembicara tuh aku simak kata-katanya begini ya. Kita tuh sama-sama murid, jadi nggak boleh saling mengisi rapot. Kita tidak menggurui, tapi justru kita belajar. Benar kan? sayang, benar. Nah, Mbak V ini adalah asisten pribadi Mbak Syahnas yang multi talenta. Kadang make upin juga bisa. Oh betul, seringnya begitu. Terus apa lagi nyupirin? Enggak, ada Pak Sofyan itu. Bisa nggak sampai kalau V yang bawa mobil. Dan V ini adalah selalu yang menjadi penenang buat saya. Kalau misalnya saya lagi tidak nyaman atau apa, pasti karena V itu dia mempunyai kelebihan juga, Panglima. Ya, untuk bisa Saya sudah melihat itu. merasakan. Sebetulnya sih V tidak menjadi sebuah pemecah masalah begitu kan, tapi dia adalah tong sampah saya untuk membuang hal-hal yang nggak enak. Iya, betul. Dan V itu adalah hadir lebih dekat lagi ketika saya punya asisten sebelumnya itu 17 tahun kami bersama dan dia meninggal. Dia meninggal waktu melahirkan. Bayinya meninggal, kemudian ya syahidah ya. Kemudian asisten saya menyusul kemudian begitu. Habis itu V semakin dekat gitu. Yeah. Baik, kembali ke cerita Mbak Syahnas karena materi di Mata Langit ini materi yang berhubungan dengan hal-hal yang mistis atau spiritual. Nah, kira-kira ada nggak perjalanan hidup Mbak Syahnas sih, ada nggak kisah mistis yang pernah dirasakan? Mistis tuh nggak selalu negatif ya, ada juga yang positif gitu, yang pengen di-share, yang menurut Mbak Syahnas ini kayaknya nggak masuk akal, tapi sampai detik ini masih menjadi misteri gitu. Jadi sebetulnya saya semakin merasa untuk menghargai karena saya lebih dekat sama V, dan V itu kayaknya memang dia berbakat ya untuk ada dalam sebuah lingkaran spiritual, Panglima. Nah kemudian saya sendiri adalah orang yang sangat logika.
Gitu. Sangat logik. Kenapa? Karena sekolahnya tuh mendorong saya tidak memakai imajinasi. Betul. Tetapi betul-betul pakai otak kiri. Saya Jurusannya teknik Bang Lima. 1 tambah 1 2. Makanya aku kaget nih Mbak, aku potong dulu maaf. Waktu Mbak bilang, aku mau dong kolaborasi, nggak salah nih. Kolaborasi ini kan urusannya mistis itu. Iya, betul. Tapi otak saya banget berterima ya. kasih karena Mbak mengapresiasi Betul. itu dunia spiritual. Dan apalagi beliau mengapresiasi sok-sok leluhur. Iya. Walaupun bentuk saya ini tidak terlalu spiritualis ya. Tapi saya selalu melakukan Menghargai ya, kegiatan spiritual. Karena spiritual itu adalah hubungan kita sama Sang Pencipta. Betul banget. Dan saya ada karena leluhur saya. Betul. Jadi kalau setiap saya melakukan sholat gitu ya, saya akan mengirimkan doa selain kepada orang tua saya adalah untuk leluhur saya supaya alam penantian barzah itu penuh dengan kesejahteraan seperti ketika mereka dilahirkan dan kelak di hari kebangkitan. Itu yang saya lakukan. Terus kayak begitu. Menjawab pertanyaan Ratna tadi ada satu sosok gitu ya, dan saya tahu itu gendernya lelaki, Bang Lima, tidak muda dan selalu ada dalam kehidupan saya menemani. Iya. Gitu. Sosok pendamping berarti. Iya. Mbak pernah berkomunikasi dengan beliau? Kalau berkomunikasi kan ngobrol ya. Kalau ini jatuhnya kayaknya selalu memberikan informasi, gitu, memberikan informasi. Saya tidak bisa berdialog. Kalau dialog saya nanya dijawab, begitu kan? Ini enggak. Selalu memberikan informasi. Pertama, saya mengenal sosok ini adalah ketika ibu saya mau meninggal. Di tahun 91, ibu saya sangat sehat. Kemudian saya tidur siang, pulang kuliah, capek sekali. Dan sosok ini tanpa bentuk, hanya suara, tapi saya tahu itu suara lelaki dan tidak muda. Kemudian mengatakan adalah, Nas, disebut lagi nama kecil saya. Nas, siap-siap ya, Mama mau meninggal. Gitu. Kemudian saya ditunjukin letak jenazahnya itu di rumah kami di Tebet, posisinya di depan televisi, siapa saja yang datang saya tahu. Kemudian saya terbangun dalam situasi berurai air mata, saya lari ke bawah dan ibu saya lagi mempersiapkan untuk perkawinan kakak saya nomor 2 Soraya waktu itu. Nah, terus saya laporkan mimpi itu dan ibu saya kan orang Jawa banget ya. Saya bilang, Mama tuh mau meninggal. Oh, alhamdulillah, itu artinya panjang umur Mama gitu kan ya. Orang Jawa kan selalu dibalik-balik kayak begitu. Nah, saya bilang, no, Mom, no. Ini serius Mah, bilang gitu. I can see. Mbak berusaha menjelaskan, meyakinkan, tapi tetap ibu tetap nggak percaya. Iya. Kemudian kakak saya menikah. Sesudah itu muncullah tanda-tanda bahwa kankernya ibu saya sudah mulai mengganggu. Perutnya udah mulai, karena air kan keluar, udah plasma, cairan kayak orang hamil. Bawa ke dokter kandungan dan kebidanan, dibiopsi dan ketahuan langsung stadium 4. Kita tunggu waktu. Terbukti dari saya mimpi 5 bulan kemudian meninggal. Dan semuanya persis sama. Seperti yang Mbak pernah lihat sebelumnya. Betul. Tahun 98 giliran saya yang kena. Saya kena kanker ovarium. Jadi dapat rezeki dari Allah sama seperti ibu saya. Saya dapat lagi info gitu ya. Datang lagi ya sosok itu. Terus mimpi saya kayak pergi ke langit tapi nggak ketemu Panglima. Tahun 98 belum jadi Panglima lagi. Panglima masih di Aceh. Pergi ke langit, kemudian saya lihat bulannya deket banget dan bagus sekali. Kemudian dia berpisah 2 begitu. Ingat sekali saya, berpisah 2 gitu. Terus saya bilang, loh kok ada 2 bulannya? Saya bilang gitu. Terus suara itu lagi bilang, mau ketemu sama saya. Kalau mau ketemu sama saya berbuat baik saja. Nah, tahun 99 saya dioperasi, tahun 2000 ayah saya meninggal. Karena waktu saya dikasih tahu sama dokter bahwa saya ada kanker, ayah saya selalu berdoa. Kalau memang mesti ada 1 nyawa yang pulang, saya aja. Syahnas masih panjang jalan. Dan itu yang memang Allah mau. Kabulkan ya sama Allah. Iya. Jadi ayah saya meninggal dan saya membaik. Dengan 1 ovarium tahun 2001, sekitar 8 bulan kemudian sesudah ayah saya meninggal, saya ketemu dengan Gilang tanpa pacaran. Hanya seminggu dilamar,
sih. Dan dokter sudah menyiapkan segala program untuk bisa hamil karena ada satu ovarium Hanya tinggal satu ovariumnya. dengan kanker yang masih belum stabil, dan keluarlah 3 anak dari satu ovarium. Satu ovarium bisa lahir 3 anak dan sehat semuanya. Alhamdulillah. Tapi saya jadi tahu kayak semakin begini, jangan main-main nih. Dengan hal spiritual. Iya. Karena second chance atau kehidupan kedua ini ada tugasnya. Iya. Masih ada tugas. Mbak merasa diberi kesempatan kedua itu dan Iya. itu punya misi. Dan menyambung dari yang awal saya ngomongin, ini nggak pakai otak kiri, ini Ratna. Ini sesuatu yang mesti ditanya sama orang yang menggunakan otak kanan, yaitu kalian, begitu loh. Jadi itu sebabnya saya ada di markas ini. Iya. Nih sebelum Bang Lima memantau yang terjadi sama Mbak Sanas, kenapa Mbak setiap Mbak Sana menceritakan sesuatu kayak Mbak yang berurai air mata gitu? Gue sebenarnya nangis. Kayak cuma memang orangnya setegar itu sih. Kalau saya kan nggak bisa. Jadi kayak Mbak Jadi tuh dia ngopi, saya nangkep energi. Iya, nangkep energinya Mbak Sanas ya. Oke, Bang Lima mungkin bisa dipantau nih. Aku sebenarnya penasaran 2 sosok ini. Yang pertama sosok pendamping Mbak Sanas yang sering memberikan informasi penting, dan sosok Mbak V. Ada apa nih dengan Mbak V ini? Silakan Bang Lima dipantau. Ya sebenarnya kita fokusnya Mbak Sanas ya, tapi nanti berdua akan terjawab semua seiring waktu. Sebenarnya saya juga berat sebenarnya mau memantau, mau melihat, mau menjawab semua rasa kepenasaranan ya yang ada di dalam hati Mbak Sanas, terutama karena memang sosok makhluk ini yang saya lihat sangat tertutup sebenarnya. Tapi bukan berarti tidak boleh untuk kita ketahui gitu, dan untuk kita mengenal beliau gitu. Mungkin alam dan Tuhan pada malam ini sudah menakdirkan kemungkinan bisa terjawab apa yang ingin kita ketahui. Berat sebenarnya dada saya ya untuk mengatakan gitu ya. Saya itu tipikal pribadi yang berbicara sebenarnya dengan hati gitu, bukan dengan akal, bukan dengan akal pikiran gitu. Hati saya yang memerintahkan mulut saya untuk mengucapkan sesuatu hal itu gitu. Artinya ini memang sudah layak, udah masanya mungkin untuk Mbak Sanas sendiri mengetahui gitu apapun yang ingin diketahui dari sosok itu gitu. Siapa dia, dari mana, kenapa selalu hadir di saat-saat yang memang genting, kenapa selalu tepat apa yang dikatakan gitu. Berarti kan dia bukan setan. Kan begitu. Dan ini bukan mengada-ngada gitu, dan bukan halusinasi yang artinya kosong gitu. Tapi ini kalau cerita ke orang yang nggak tepat bisa dibilang halusinasi loh ya, kayak gitu. Hati-hati. Sebenarnya ya memang yang hal-hal yang begini memang harus kepada yang memang ahli gitu, kita bilang, untuk memecahkannya gitu. Karena ini kan sebenarnya pembahasan yang sangat dalam gitu, bukan pembahasan orang biasa gitu, yang hanya menggunakan otak kiri tadi ya, istilahnya Mbak Sanas seperti itu gitu. Saya memang udah melihat sosoknya dari pertama beliau tadi sampai ke saya lihat sosoknya tuh kayak kakek berjenggot, saya lihat kan, iya kakek berjenggot, ini siapa ya, saya lihat gitu kan. Itu yang terutama dia yang selalu hadir, saya lihat ibaratnya tuh di wajah Mbak Sanas tuh kayak saya lihat ada dia gitu, dia memperlihatkan ini saya gitu, nah begitu gitu. Cuman ya namanya saya belum kenal juga kan gitu, maka nanti kita akan coba memanggil beliau gitu kan, kita akan tanya-tanya ya, terutama Mbak Sanas lah yang bersilaturahim lah kita ya malam ini gitu. Saya melihat memang sosok ini bukan sosok biasa gitu, dan bukan di tempat orang-orang biasa juga. Ini luar biasa menurut saya gitu, dan sosok yang memang orang yang sangat mempunyai ilmu lah gitu, berilmu. Apakah beliau dari leluhur Mbak Sanas? Pastinya. Karena cerminan kita adalah leluhur kita gitu. Cerminan kita saat ini dan ke depannya tidak jauh terlepas dari apa yang leluhur kita dulu lakukan. Itu menurut saya seperti itu. Ya, karena itu tidak ada deadline ya. Iya, Kalau nggak ke kita pasti ke bawah-bawah. Ke anak cucu. Betul. Nah, terus Bang Lima, yang saya penasaran, apa kaitan antara Mbak V dengan Mbak Sana secara batin? Kenapa selalu ngopi gitu ke Mbak V? Karena Mbak V ini juga ada sosok yang mendampingi, jadi apa yang dirasakan Mbak Sanas sebenarnya Mbak V ini kayak sudah, ibarat kata Mbak Sanas belum berkata, beliau sudah merasakan gitu. Jadi perkataan yang tidak terlontar oleh Mbak Sanas sudah
terartikan di hati Mbak V gitu. Makanya sebelum Mbak Sanas bicara, Mbak V itu sebenarnya udah paham gitu apa yang diinginkan oleh Mbak Sanas. Jadi makanya mungkin ada suatu permasalahan ataupun sesuatu yang dirasakan Mbak Sanas, beliau langsung merasakan connect. Iya. Jadi ya timbullah frekuensi berarti ya gitu ya. Walaupun tidak ada hubungan saudara ya? Enggak, mukanya aja beda kan jauh. Jauh banget. seperti itu. Jadi sebetulnya ya kalau dari cerita kalian berdua itu seseorang bisa dekat bukan hanya untuk urusan ikatan darah. Betul. Bisa jadi kita tidak dekat dengan orang yang bloodline-nya tuh memang segaris, Betul, tapi dengan orang lain sama sekali. Orang lain bisa jadi saudara, saudara justru bisa jadi orang Sangat, lain gitu ya. sangat. Ya. Nah ini oke, jangan di-cut dulu. Saya melihat ada sosok yang baru hadir. Iya, ini dari tadi saya udah ngode-ngode. Terutama ini luar biasa ya. Saya kayak mencium ada aroma wangi-wangian dari dimensi yang berbeda. Tapi saya melihat banyak kakek-kakek, 7 kakek-kakek berjubah putih gitu. Jadi bukan hanya satu yang saya lihat di sana, ini ada 7. Apakah sosok mereka mirip? Ada jenggotnya? Hampir rata-rata seperti itu. Ada yang pendek, ada yang agak panjang. Kan ada kayak istilahnya atau Aulia 7 seperti begitu ya, tokoh-tokoh agama tempo dulu ya. Saya melihat itu ada sosok itu di sini hadir gitu. Luar biasa juga nih kedatangan sosok itu. Oke, hari ini tamunya istimewa nih. Ya. Baik yang nyata dan yang goib. Ya. Oke, kita akan lanjut mediumisasi. Ayo sini. Apa Ismi? Biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu dengan siapa ini? Bukan even. Bahasa apa, Mbak? Dari Madura ya. Bahasa Belanda. Madura. Selamat malam. Malam. Baik. Bahasa Madura. Baik. Mbak bisa coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini beda nenek ini. Oh, nenek beda lagi. Nenek. Dengan nenek siapa ini? Mama ikut. Ikut sekarang. Siapa ya? Oh, India. Mbak bisa bahasa India? Ikut selainkan. Sekarang saya diundang. Oh iya. Yang undang siapa? Saya diundang. Siapa yang ngundang? Nanas. Bapak panggilnya Nanas ya kesini. Apa hubungan Anda dengan Mbak Syahnas? Apa hubungannya dengan saya? Eyang saya, leluhur saya. Iya. Iya. Wijin Oak. Bahasa apa ya? Wijin Oak. Beda lagi kayaknya nih. Wijin Oak. Ini leluhur saya. Iya. Dia lagi berbicara sama temannya. Oh, lagi ngobrol dengan sesama gaib yang ada di sini ya. Mungkin ada yang mau disampaikan nanti. Ini lagi berbicara Lagi dulu. komunikasi. Panglima kalau boleh tahu tadi ada beberapa sosok ya kayaknya Ada bukan nenek, satu ya. kayak kakek yang maksud. Bukan satu yang datang. Nenek-nenek yang bahasa India. Iya. Terus yang kayak bahasa Belanda bukan sih, Mbak? Ada. Ada kan yang bahasa Belanda itu? Ada Madura. Oh iya, Madura, Belanda. Itu udah gonta-ganti sosok ya? Assalamualaikum. Ini beda lagi nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya karim. Marhaban ya Ramadan. Ahlan. Selamat berjumpa. Terima kasih, selamat berjumpa juga. Berjumpa di bulan Ramadan, bulan baik. Ini siapa kalau saya boleh tahu? Yang menemani saya? Yang selalu saya doakan setiap selesai sholat? Yang saya minta untuk mendapat kesejahteraan di alam barzah? Apa kau meyakiniku? Aku meyakini Allah dan aku berdoa kepada Allah supaya semua leluhur diampuni dosanya. Dari mana kau tahu bahwa aku adalah leluhur? Karena aku merasa dijaga
Tapi aku nggak tahu. Kau merasa Iya, atau kau meyakini? aku meyakini Allah. Aku meyakini Zat yang menciptakan kita semua. Apa perbedaannya? Sama-sama tidak terlihat. Betul. Bedanya meyakini dan merasa apa itu? Sama-sama tidak terlihat. Tapi aku merasa bahwa kamu Zat yang baik. Kamukah yang datang waktu Mama meninggal? Mama mau meninggal? Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui tentang adanya kebenaran. Siapa yang datang ke mimpi yang kasih tahu bahwa Mama mau meninggal? Eyang. Siapa yang datang ke mimpi yang bawa aku ke langit ngelihat bulan? Eyang kah? Memang tempatku ada di langit. Ini Mbak Syahnas penasaran, ingin tahu hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya yang masih belum terpecahkan. Apa Anda bisa membantu? Siapa sebenarnya Anda? Kayak apa ya, naruh selendang ya? Selendangnya panjang. Iya, selendangnya panjang. Kau Ya. berjelas tadi dengan perkataanmu bahwa kau hanya yakin kepada Tuhan. Iya. Lalu denganku kau hanya merasakannya. Aku mendoakan, bukan hanya merasakan. Karena memang kita saling mendoakan. Aku mendoakan setiap saat. Kalau memang Eyang bisa mendengar doaku, Eyang tahu. Setiap selesai sholat, doa itu untuk kalian semua. Mamamu, Mika, Nama Mama Mbak? Iya, nama mamaku Mika. Aku baru tahu. Ike, Iya, Ike. Panggilannya Ika. Kenapa dengan mamanya Mbak Syahnas? Dari mana darahnya mengalir? Madura. Eyang dari Madura? Eyang keluarga Cakraningrat? Nanas, kau tahu, dalam suatu kehidupan adalah pelajaran. Pelajaran adalah di mana kita menuntut ilmu. Ilmu apa yang kau tuntut? Ilmu yang kau resapi oleh pikiranmu atau otakmu. Ilmu penderitaan. Bahwa hidup itu penuh dengan penderitaan, Eyang. Itu ilmu yang aku dapat. Jelas, dengarkan perkataanku. Iya, Eyang. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Iya, Eyang. Diciptakan manusia sebelummu, nabi-nabi sebelummu, diturunkan kepadanya kesusahan, kesengsaraan, kemelaratan agar mereka menyembahku. Kata Tuhan berkata seperti itu. Itu jelas tertulis di dalam Al-Quran. Sudahkah kau mengetahui itu? Aku Jangan pernah merasa bahwa kesusahan itu hanya milikmu. Iya. Karena itu adalah bagian ujian bagimu. Itu jelas tertulis dalam Al-Quran. Kau tadi berkata meyakini adanya Tuhan. Berarti kau harus belajar ilmu yang tertulis. Iya, Eyang. Jadi aku dikasih menderita setiap saat supaya aku semakin dekat dengan Allah. Itu yang Eyang mau sampaikan ke aku. Iya? Bagi seorang muslim, di saat dia bahagia, dia harus bersyukur. Di saat dia susah, dia pun harus beriman. Semuanya harus disyukuri. Iya, Eyang. Iya. Paham, Eyang. Jadi Eyang yang selama ini menemani saya. Jadi Eyang yang selama ini dilihat oleh Panglima dan orang-orang seperti Panglima karena bisa melihat Eyang menemani saya. Perasaanmu adalah bagian dari ragamu. Walaupun ragamu tidak dapat menyentuhku, tapi rasa yang bersemayam dalam jiwamu dapat menyentuhku. Iya. Begitu pula dengan Tuhanmu, yang benar-benar kau tidak ketahui bentuk dan rupanya. Iya, iya. Tapi kau yakinkan dia bersemayam di dalam hatimu. Tempat yang teramat mulia di dalam hatimu. Iya, iya. Jadi benar Eyang yang datang ke mimpinya Mbak Syahnas? Mimpi adalah salah satu tempat atau wadah atau ruang di mana kami dapat bertemu untuk menyampaikan pesan. Apakah Eyang ketemu sama Mama Mika? Apakah Eyang sudah ngelihat Papa Ellen? Apakah Eyang sudah ketemu dengan semua orang yang saya cintai? Jika kau berilmu, maka kau tahu adanya alam ruh, alam rahim, alam kubur, dan alam akhirat.
Semua mempunyai kehidupannya masing-masing. Aku memang berbeda dunia denganmu, tapi aku diperkenankan oleh Tuhanmu. Siapa yang mereka kehendaki, diperkenankan untuk menjumpainya. 30 tahun, Eyang. Saya nunggu pertemuan ini dengan Eyang. Kenapa sekarang kita bisa kenalan? Apa karena memang waktunya dekat? Karena Eyang mau jemput aku? Semua akan tiba pada waktunya. Saya tahu, Eyang. 30 tahun, Eyang, saya menunggu kejadian ini. Kenapa sekarang, Eyang? Apakah karena Eyang mau kasih tahu? Kalau nggak mau jawab, nggak apa-apa. Biar itu jadi rahasia kita, ya. Tapi kalau tiba waktuku, bilang sama Mama Mika untuk ada menjemput juga. Sampaikan itu saja ke Mama. Tidak ada yang bisa mengatur dalam bumi ini. Siapapun tidak bisa. Karena Allah yang maha berkuasa atas apapun. Betul, Eyang. Sampaikan saja itu. Biar Allah yang terakhir menentukan. Jangan menyerah oleh perasaanmu sendiri. Siap, Eyang. Siap, Eyang. Eyang udah lihat anak-anak saya? Melihat. Nggak ada yang wajahnya kayak orang Madura, Eyang. Semuanya wajahnya kayak orang Sunda. Kayak Gilang. Lucu ya? Karena dia adalah malaikatmu. Iya. Betul. Walaupun mereka 3 anak perempuan yang suka gemes. Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Betul. Dan dialah yang terbaik untukmu. Bukan hanya sebagai imammu. Iya. Tapi dia sebagai temanmu. Iya. Juga orang tuamu. Iya. Kau gadis kecil yang manja. Gadis kecil yang cengeng. Yang selalu menebarkan senyum. Dimanapun. Tapi bila di rumah marah-marah ya. Iya. Iya, Eyang. Doain aku ya, Yang. Biar tambah sabar. Oke? Eyang mau kan? Berdoa. Saudaramu adalah ujian bagimu. Aku tahu, Eyang. Aku tahu. Kau kecil. Aku tahu. Tapi kekuatanmu besar dibanding kakak-kakakmu. Aku tahu. Kaulah yang terpilih, Nanas. Aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku Maka tahu. itu, penyakit itu datang dalam tubuhmu agar tubuhmu menjadi kuat. Agar kau bisa lebih dekat lagi dengan Tuhanmu. Aku tahu. Mujadilah. Al-Mujadilah. Itulah surat yang terbaik untukmu. Akan diamalkan, Eyang. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Dan derajatnya akan ditingkatkan lagi dengan orang-orang yang berilmu. Baik. Semua perkataanku adalah perkataannya. Ya. Jika memang aku salah, ingatkan aku. Kau pelajari itu. Ya. Kau tahu, langit dan bumi, semua ini hanyalah cermin. Di mana Mama saya? Apakah Mama udah ketemu sama Papa? Belum waktunya. Pertemuan itu belum waktunya. Oke. Akan kelak di mana waktunya ada pertemuan, dia akan bersama. Ya. Jika mereka beriman, begitu besar rasa khawatirmu terhadap mamamu. Sangat, Eyang. Apakah salah seorang anak mengkhawatirkan mamahnya? Salah jika dalam hidupnya hanya penuh dengan kekhawatiran. Karena khawatir itu akan menjadi doa bagimu. Berprasangkalah baik. Berfikirlah dalam doamu. Karena doa adalah kebaikan. Tapi kekhawatiran tidak lain dan tidak bukan adalah kejelekan. Bayangkan, setiap manusia dengan rasa khawatir pasti yang difikirkan hanyalah keburukan. Mana ada manusia berpikir khawatir tentang kebaikan. Akankah anak-anak saya baik-baik saja? Ini bukan khawatir, Eyang. Itu adalah harapan. Harapan mereka baik-baik saja. Terlepas apapun yang terjadi. Itu semua adalah bagian dari kehidupan mereka. Terima kasih, Eyang. 30 tahun kita baru kenal, ya. Kalau boleh tahu namanya Eyang siapa? Nas, Ya. aku tidak akan menyampaikan namaku di sini. Oh, baiklah. Tuhan Maju telah lagi, Mbak. membuka pendengaranmu untuk lebih tajam lagi mendengar setiap perkataanku, agar kau lebih meyakini lagi
bahwa Tuhan itu maha kuasa dan maha besar. Tapi Tuhan suka bercanda nggak lucu, Eyang. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap Tuhan. Aku tidak pernah berprasangka buruk. Tapi aku suka capek, Eyang. Capek. Aku ini manusia, bukan malaikat. Dan aku juga manusia akhir zaman. Kau tidak ingat, sudah kusampaikan ayat terhadapmu. Ya. Allah itu telah menciptakan nabi-nabi sebelummu sesuai dengan kisahnya masing-masing. Dan Allah telah menciptakan umat-umatnya sebelummu dan menurunkan semua musibah kepadanya. Kesusahan, kesengsaraan adalah semua bagian ujian baginya agar dia memohon pertolongan Allah. Apa tugas saya? Tugasmu adalah menjalankan perintahnya yang sudah tertulis di dalam firman-firmannya. Jelas, kitabmu adalah kitab suci Al-Quran. Bacalah, bukalah, itu adalah ilmu. Kau mempelajari ilmu, bertumpuk-tumpuk buku yang kau pelajari. Lalu di mana letak keimananmu untuk mempelajari isi dari Al-Quran itu sendiri? Engkau itu pandai, kau itu pintar, yakini itu. Jangan pernah kau berkata bahwa dunia ini adalah logika. Dunia ini adalah misteri yang harus kau pecahkan. Di mana rumus itu? Hanya ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kau hidup di dalam perut ibumu sampai kau terlahir di bumi ini dari sebuah lubang yang sangat kecil. Kenapa anak-anak kecil suka sama saya? Karena kau adalah seorang ibu, ibu yang baik. Kenapa saya gampang sekali punya anak? Karena itu adalah anugerah. Dan itu adalah tugas? Itu adalah kewajiban. Baik, Eyang. Nikmat apa yang kau dustakan? Gak ada, Eyang. Dan itu yang setiap pagi aku baca. Supaya aku gak gila, Eyang. Kau pandai. Lebih berarti lagi jika kepandaianmu kau pelajari sedalam-dalamnya, maka kau akan menemukanku lebih jelas lagi. Berbuat baik pasti akan ketemu, katanya kan? Iya, Eyang. Seperti yang Ratna tadi sampaikan, itu caranya supaya ketemu. Bukan hanya berbuat baik saja, tapi kau harus benar-benar menggunakan hatimu untuk lebih dekat lagi kepada Sang Kuasa. Astagfirullah. Tiba-tiba Igun udah kesurupan. Apa biarin. Tiba-tiba Igun udah kesurupan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam bumi ini ada jahat dan baik. Siapa itu, Eyang? Aku nggak nyaman, Eyang. Siapa itu? Manusia tidak pernah luput dari perbuatan jahat. Karena kejahatan itu bisa terlihat dan tidak terlihat. Terlalu banyak bicara dia. Oke, kita ngobrol di sini, Mbak. Anda siapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa Anda tiba-tiba datang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa wajih. Dia kayak mengeluarkan jurus gitu ya? Anda siapa? Apa yang Anda lakukan itu? Kenapa tiba-tiba hadir di saat kita sedang berbicara? Ada kepentingan apa? Terlalu panas buat saya. Kamu panas mendengar pembicaraan ilmu. Loh. Jangan dipukul-pukulin. Kenapa kau tidak menyukai Aki? Kenapa? Kenapa tidak suka eyangnya Mbak Syahnas? Jangan diserang. Allah. Biarin. Allahumma sholli ala Keluarin aja Panglima, udah nyerang Isnu.
Apa? Anda mau ngomong apa? Biarin. Lepaskan tanganku. Udah diikat, udah aman. Udah diikat Mbak, udah aman. Coba jawab, kenapa Anda tiba-tiba masuk? Kau zat yang sama denganku. Kau jangan mengganggu. Aku yang selalu membuat hatinya marah. Penuh dengan emosi. Oh, yang suka buat Mbak Sana suka marah-marah itu kamu. Kau yang cuma mengganggu. Denganku. Lepaskan. Kau jauh-jauh. Kembalilah kau ke dalam api. Dari api menjadi api. Api menjadi api. Lepaskan. Atau anak ini akan aku bawa. Astagfirullahaladzim, udah membahayakan ibu. Gun, tangannya sakit panggil. Gini, tegak gini. Lurusin dulu. Kehidupan Nanas Iya. tidak bisa terlepas. Akan selalu bersamamu. Di mana kau berpijak, jangan pernah kau berpikir kau selalu berada dalam kebaikan. Jika kau selalu berada dalam kebaikan, maka kau tidak teruji. Iya, Eyang. Terima kasih, Panglima. Iya. Kau sudah berkenan untuk menerima kami, Oh iya. mengundang kami. Iya. Yang maaf saya pengen tahu, yang tadi kan yang masuk ke Badan Mediator Igun itu dia mengaku dia yang sering membuat Mbak Sanas marah-marah, emosi. Siapa sebenarnya dia tuh? Dia adalah api. Api, zat yang terciptakan dari api, yang memang diperintahkan untuk mengganggu manusia dalam keburukan. Karena jika manusia dalam kondisi yang sangat lelah, maka termudahkan untuk masuk ke dalam raganya, meniup-niupkan api itu agar terbakar, agar dia tidak sadar dengan perkataannya, dia tidak sadar dengan sikapnya. Itulah yang disebut kehilafan manusia. Tapi dia bukan dikirim orang ya? Jangan pernah kau mencari-cari itu, Nanas. Iya, Hidupmu itu penuh dengan ujian. Iya, Eyang. Mereka hanya bisa melihat kau tersenyum, tapi mereka tidak tahu dalamnya dirimu. Iya, Eyang. Itulah aku bersamamu. Terima kasih, Eyang. Kau gadis kecil yang sangat hebat, Masya manja dan bertanggung jawab, Masya Allah. bersemangat. Masya Allah. Tabarakallah. Kelemahanmu bersembunyi di balik senyummu. Senyummu itulah yang membuatmu kuat. Sebelum Eyang pulang, boleh saya peluk? Atau masih ada pesan? Terima kasih, Eyang. Allahumma sholli ala sayyidina Mustafa. Wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala Syarallahu fi kulli amr. Terima kasih, Eyang. Nasihatnya terima kasih. Ya. Hidupmu adalah kesempatan untukmu. Kesempatan adalah bagian dari pilihanmu. Pilihlah yang terbaik dari setiap pilihanmu. Agar kau selamat di penghujung akhir hayatmu. Iya. Jagalah saudara-saudaramu. Gak bisa. Seburuk apapun, Gak bisa. dia adalah saudaramu. Enggak bisa, Eyang. Saya nggak sanggup yang itu. Seburuk apapun, Saya dia nggak adalah sanggup yang itu, saudaramu. Eyang. Saya nggak sanggup Di yang dalam itu. darahmu Saya mengalir nggak darah. Saya nggak sanggup, Eyang. Kalau saya mesti jaga anak-anak, jaga suami saya punya daya untuk itu, Eyang. Kalau yang itu saya nggak sanggup. Nggak sanggup, Eyang. Nggak sanggup.
Nyerah, Eyang. Jangan menyerah. Di mana keyakinanmu tadi? Kau yakin kepada Tuhanmu? Yang itu berat banget. Tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia ini. Kaulah yang terpilih, Nas. Saya coba, Eyang. Saya coba. Dia adalah saudaramu. Aku akan coba, Eyang. Jangan biarkan kami menangis. Aku akan coba, Eyang. Jika memang terjadi, kau sudah berusaha. Ya. Tapi jangan pernah membencinya. Ya. Sebagaimana nabimu terhadap pamannya sendiri. Ya. Dia tetap menjenguknya. Ya. Jagalah. Walau bagaimanapun dia adalah saudara sendiri. Dia adalah tangisanmu yang kau sembunyikan di dalam ragamu. Hanya kaulah yang bisa merasakannya. Ingat, kalian bersaudara. Jangan biarkan kami menangis, tersiksa kami. Teruslah meyakini dalam setiap doamu. Kekuatan doamu adalah keyakinan. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi biar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, siapa lagi ini? Waalaikumsalam. Tadi saya sudah ketemu dengan Eyang yang tidak mau disebut namanya. Hai, gadis tomboy. Anda menyebut Mbak Syahnas gadis tomboy? Siapa Anda? Masihkah kau bermalas-malasan? Maksud Anda bermalas-malasan bagaimana? Tanyakan kepadanya. Siapa ini? Benar. Apakah Eyang salah satu leluhur juga yang Benarkah? menemani saya? Iya. Masya Allah. Dari jalur ayahnya atau ibunya Mbak Syahnas? Aku dari ibu. Apa yang ingin disampaikan ke Mbak Syahnas? Masihkah kau bermalas-malasan dalam hidupmu? Enggak, Eyang. Nggak sempet lagi bermalas-malasan. Saya nggak punya Tidur waktu. pun kau begitu susah untuk dibangunkannya. Maksud Eyang bagaimana? Untuk sholat malam? Ia paling susah untuk dibangunkan Untuk sholat ketika tahajud? tidur. Bahkan dulu ia pernah kehilangan seseorang yang sangat berarti sampai ia berkata, "Jika aku mati, carilah aku untuk mengurusku kembali." Tanyakan kepadanya. Mama? Kau pernah berkata seperti itu? Mama? Ia yang selalu membangunkanmu dengan memijitmu. Tante Andam? Andam maksudnya? Hanya Andam yang suka mijetin saya buat ngebangunin saya. Iya? Karena kau Allahu telah Akbar. tadi memanggilnya. Allahu Akbar. Yang Mbak ceritain itu. Andam Syahidah. Andam sudah sama Kau dulu Hasna. pernah berkata,
cari aku jika aku mati. Ya. Aku menunggumu. Mbak pernah ngomong gitu? Karena Andam selalu ngurusin. Andam baik-baik saja, Eyang? Andam baik-baik saja? Ya. Masya Allah. Hasna baik-baik saja, Eyang? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Ya Rob, Andam itu perempuan ya? Anda jadi jin korin pendamping Andam? Oh, seberapa dekatnya dulu Anda dengan Mbak Syahnas? Begitu dekat. Sampai aku mati pun disuruh menunggunya. Karena aku bagian hidupnya. Jangan menunggu. Kalau memang udah waktunya ke tempat yang lebih baik pergi. Nggak usah nungguin saya. Saya tahu Andam begitu cinta sama saya, tapi bukan berarti dia mesti nunggu di tempat yang tidak seharusnya. Aku yang menunggumu. Iya. Karena wadahku sudah di alamnya. Sebagai syahidah di tempat yang baik? Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Karena yang ia kerjakan bukan untuk dirinya saja. Iya. Tetapi untuk banyak orang. Iya. Untukmu dan anak-anakmu. Iya. Anakmu pun wadahkulah yang mengurusnya. Iya, Andam yang ngurusin. Iya. Iya. Jadi tinggal di Aku rumah. sering memandikan, mengurus kuda-kudaku. Kuda-kuda, Mbak ada kuda? Aku baru tahu Mbak punya kuda. Terima kasih sudah mengurus. Terima kasih buat semuanya udah mengurus. Kalau sudah tiba waktunya, kalau mesti pergi. Tidak apa-apa, tidak usah nunggu saya. Tidak usah nunggu saya. Untuk tiba waktunya saya baik-baik saja. Bilang sama Andam saya baik-baik saja. Bilang sama Andam dia boleh pergi kemana saja. Walaupun dia perginya mengagetkan, bilang sama dia boleh pergi kemana saja. Ke tempat yang lebih baik di barzah. Siapa sekarang yang menjadi sandaran untukmu tertidur di pundakku dahulu? Siapa yang menggantikan Andam sekarang? Faye. Mbak Faye. Dulu kau sering tertidur di pundakku. Iya. Bener ya Mbak? Iya. Karena Andam pundaknya gemuk, enak kayak bantal. Betul? Betul? Iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih untuk semua. Terima kasih. Aku sekarang sudah tidak bisa membangunkan dengan memijit kakimu. Iya. Terima kasih. Aku tidak bisa berlama-lama. Iya. Terima kasih. Berbanyaklah berdoa untuk kedua orang tuamu. Berapa kali kau berdoa dalam sehari? Setiap habis sholat Mbak doakan kan ya? Iya. Berapa kali? Setiap kali. Berapa kali? Setiap kali. 5 kali? Setiap kali. Hanya 5 kali. Habis sholat 5 kali. Harusnya bagaimana? Coba kau bacakan Rabbik firli walidayya. Coba kau bacakan. Allah. Ganti sosok ya? Ganti sosok Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andam sudah pergi, ini ganti sosok lagi. Anda siapa? Aku hanya melanjutkan. Siapa lagi? Tadi kan banyak, Bu. Aku hanya melanjutkan Iya. pembicaraan yang dari Anda. Oh, dari Andam. Anda siapa tapi? Belum memperkenalkan diri? Aku yang pertama
sebelum Andam. Oh, tadi dia masuk terus digantikan Andam, sekarang balik lagi. Siapa Anda? Aku dari jalur ibu. Oh, yang tadi Mbak kan sempat ngomong dari timur jalur ibu, terus tiba-tiba ganti Andam. Ada yang ingin disampaikan ke Mbak Syahnas? Doakanlah kedua orang tuamu. Iya. Kau sering menjalankan perintahnya. Insya Allah ya. Kau sudah berhaji. Apakah kau sering bersedekah? Ingatkan kalau saya lupa ya Eyang ya. Insya Allah Eyang. Walaupun kau berjuta-juta bersedekah, tetapi jika kau menggoreskan hati orang tuamu, hilang surgamu. Telah lama kau dulu menghilang dari orang tuamu. Dari Papa? Maksudnya menghilang bagaimana? Iya. Aku akan tebus Eyang dengan doa. Kalau sempat ketemu Papa, sampaikan maaf. Terima kasih Eyang untuk mengingatkan. Terima kasih Eyang. Jangan hanya 5 kali dalam sehari kau doakan kedua orang tuamu. Iya. Hanya mengucap, dengan mengucap, kau tidak bercucuran keringat. Kau tidak bersusah payah. Kau tidak mengeluarkan uang. Kenapa kau hanya 5 kali dalam sehari untuk mendoakan kedua orang tuamu? Yang kau ucapkan serba gratis, tidak bersusah payah, tidak berbanyak-banyak mengeluarkan energi. Begitu pelitkah kau? Baik Eyang. Aku perbaiki. Aku perbaiki Eyang. Aku akan perbanyak. Karena doamu bisa menaikkan derajat kedua orang tuamu. Dengan doalah bisa menyelamatkan kedua orang tuamu. Terima kasih Eyang. Terima kasih udah diingatkan. Ajarkan kepada anak-anakmu yang telah orang tuamu ajarkan kepadamu. Hidupkan hatimu untuk rohanimu. Hidupkan hatimu. Ya, Sobat Mata Langit, baru saja kita menyelesaikan proses mediumisasi dan alhamdulillah teka-teki yang selama 30 tahun ingin diketahui Mbak Syahnas hari ini terungkap. Bertemu dengan sosok leluhur yang selalu mendampingi dan memberikan pesan-pesan yang baik. Gimana kesan-kesannya? Pertama terima kasih dulu untuk semua keluarga Mata Langit. Terima kasih banyak. Karena Anda semuanya berlima sebetulnya sudah sangat membantu nak, gitu ya. Ada sosok yang memang tadi Mbak Ismi sudah menjadi mediatornya, kemudian saya bisa berbicara, saya bisa dapat nasihat karena selama ini kan komunikasinya hanya satu arah, gitu ya. Saya tidak pernah bisa berdialog. Kalau tadi tuh bisa berdialog dan ada beberapa hal yang akhirnya membuat saya tuh tahu bahwa kehidupan kedua yang dikasih kesempatan ini harus penuh dengan tanggung jawab dan itu menjadi pilihan saya. Karena itu yang akan menjadi jaminan saya akan dibawa kemana nanti sesudah saya mati, begitu ya. Itu pesan yang sangat impact banget, sangat berdampak sekali. Tadi juga saya ketemu dengan sosok pendampingnya Andam yang banyak sekali komunikasi batin yang tidak terucap, tadi terucap gitu kan, yang buat saya wow gitu. Itu kalimat amazing, waktu ya? Andam sakratul maut, saya cuman bilang sama Andam,
Kalau emang udah nggak kuat mau jalan-jalan ya Ndam, tapi kalau memang sudah waktunya saya meninggal nanti, kamu urus saya ya, kamu jemput saya supaya saya nggak salah jalan. Karena waktu selama Andam hidup selama 17 tahun, Andam selalu datang ke tempat itu duluan, tempat saya kerja, dan saya datang udah beres semuanya gitu loh. Jadi kalimat itu yang saya, nggak semua orang, dokter nggak tahu, suami saya nggak tahu, banyak yang nggak tahu, dan itu tadi terucap gitu loh. Makanya kan kita mengungkap yang tak terungkap. Betul, mengungkap yang tak terungkap. Kemudian saya juga ketemu dengan sosok yang memang ternyata itulah penggoda yang selalu membuat saya mulutnya pedes, cabai 5 dikaretin 2, bungkusnya disobek ujungnya. Iya, lotek ya kan. Saking pedesnya ucapan saya itu, dan saya ketemu sosok itu, dan saya tahu makhluk api ini yang memang selalu diusir pada saat menggoda, dan makhluk api ini yang menyerang sesuatu yang memang ditakdirkan Allah untuk menemani saya agar saya bisa menjaga kewarasan saya begitu. Dan tadi yang ada kayak divisualisasikan divisualisasikan. Jadi dalam kesetiap harian saya itu orangnya yang mudah sekali marah, tapi pada saat saya udah marah saya langsung ini udah stop gitu dan selesai. Dan ternyata visualisasinya tuh tadi gitu loh, dimana sampai saya mesti bilang yang Allah takdirkan untuk mendampingi saya memang akhirnya diserang gitu lah. Karena memang itu yang terjadi. Saya suka berpikir adalah kenapa saya swing mood banget ya. Kenapa ya? Kok saya mudah sekali marah dan mudah sekali habis itu nggak ada apa-apanya. Sampai saya suka berpikir ini saya gila apa-apa gitu ya. Karena setiap orang itu kan punya bakat gila sebetulnya nak gitu loh. Aku nggak mau punya bakat gila. Semua orang itu punya bakat gila. Kalau aku gilanya belum mengganggu kamu nak, artinya aku masih bisa mampu mengendalikan gitu loh. Nah jadi kalau misalnya aku marah, apakah aku memang udah mulai tidak mampu mengendalikan? Tadi dia berpikir begitu. Tapi ternyata tadi dikasih visual betul-betul gitu loh. Semuanya terbuka. Jadi seperti yang tadi Ratna bilang, 30 tahun apa tugas saya di kehidupan kesempatan ini sesudah saya menjadi penyintas kanker. Sekarang saya tahu. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Selamat berpuasa. Selamat puasa. Bulan baik. Bulan baik. Jawaban-jawaban yang sangat baik. Terima kasih. Nuhun pisan. Kalau aku tadi merasa sangat nggak tahu terenyuh gitu waktu Mbak Shahnaz berpelukan dengan leluhurnya. Energinya gede ya? Kuat banget. Ya, energinya besar. Saya juga merasakan gelombang itu. Bayangkan nak, saya adalah makhluk yang sangat pakai logika, tapi saya bisa merasakan gelombang itu yang masuk gitu loh. Jadi di situ saya tahu bahwa ini benar. Gitu. Semoga setelah ini Mbak Shahnaz makin kuat. Iya. Doakan ya. Tidak rekayasa ya Mbak. Berarti artinya Mbak membuktikan sendiri ya mata langit ini nggak ada rekayasa ya? Tidak ada rekayasa, dan teman-teman keluarga baru saya dari Mata Langit ini tidak pernah tahu cerita ini. Keluarga saya tidak tahu cerita ini dan mereka bisa bocor sinopsisnya, saya nggak tahu bocornya dari langit yang mana. Sampai saya nggak bisa ngomong apa-apa. Dan akhirnya saya berdialog sampai saya lupa bahwa hari ini ada orang-orang lain yang nonton, tetapi itu udah sebuah pembicaraan yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, pembelajaran. Karena apa yang saya alami bisa menjadi kehidupan orang menjadi lebih baik dalam melangkah itu. Amin, amin. Ya, Panglima bisa disampaikan hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan hidup Mbak Shahnaz. Saya mau berbicara rasanya kayak terhenti sejenak kata-kata saya ya pada malam ini. Tapi saya merasakan ini perjalanan yang sangat luar biasa, perjalanan yang banyak hikmah dan ilmu yang bisa kita ambil, kita petik di balik semua kisah yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan yakinlah Tuhan tidak akan pernah memberi cobaan manusia di luar batas kemampuannya selagi manusia itu tidak berburuk sangka kepada Tuhannya. Karena apa yang menjadi prasangka di hatimu adalah menjadi doa di dalam kehidupanmu, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Tetap istiqomah, karena menjaga keistiqomahan itu tidak gampang, sulit. Tetap sabar, tetap sholat, tetap meminta, tetap berusaha, dan tetap berprasangka baik. Itu kuncinya sebenarnya. Tidak ada sebenarnya kata-kata gila ataupun kita tidak waras, tidak memahami, tidak mengerti, tidak sanggup. Itu tidak ada gitu.
Karena mudah bagi Tuhanmu jika engkau bersungguh-sungguh meminta kepadanya. Dia maha membolak-balikkan hati yang menurut kamu tidak mungkin dan sangat sulit dan mungkin tidak akan pernah bisa terjawab doamu menurutmu. Tapi menurut Tuhan tidak begitu. Ada kebaikan di balik cobaan dan ujian yang Dia berikan. Ada hikmah di tiap sesuatu yang Dia uji di dalam kehidupan kita. Dan percaya dan yakinlah, tetap terus bersabar, itu kuncinya. Karena sabar itu tiada batasnya. Itu saja menurut saya. Jadi mesti sabar, Fe, ngadepin saya, Fe. Sudah teruji ya. Sudah teruji. Ya, baik Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa semua Sobat Mata Langit, dan terima kasih untuk netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.